Halo teman-teman, selamat datang di podcast Alumni Punya Cerita. Teman-teman tahu nggak nih, ini pertama kalinya Alumni Punya Cerita dikemas dalam bentuk podcast seperti ini. Pastinya dari Osforum akan selalu berinovasi biar teman-teman selalu dapat yang seger-seger nih, biar fresh. Oke, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu luar biasa nih. Salah satu alumni Osforum yang saat ini sudah bekerja di WHO Indonesia yang berada di Jakarta. Wah, pastinya bakal menarik dong ya bahasan kita kali ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut Mbak Indah Devianti. Halo, selamat sore Mbak Indah. Mbak Indah, apa kabar Mbak? Ya, selamat sore. Suara saya terdengar jelas ya? Alhamdulillah Mbak, terdengar Saya dengan baik, jelas. alhamdulillah. Mas Feb gimana? Baik? Alhamdulillah Mbak, kabar saya baik juga. Sip, sip, sip. Ya. Oke, terima kasih banyak Mbak karena Mbak Indah mungkin di tengah-tengah kesibukannya sudah berkenan gitu untuk menjadi pembicara pada podcast APC yang pertama ini, gitu, Mbak. Ya, it's my pleasure to be here. Mantap, mantap. Jadi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Mbak Indah ini saat ini bekerja di WHO Indonesia ya Mbak, betul ya Mbak ya? Betul, saya bekerja di WHO Indonesia. Oke, kalau gitu boleh dong Mbak Devi memperkenalkan diri serta profesinya. Monggo Mbak. Ya, selamat sore, selamat pagi, selamat malam, tergantung nanti bukanya di mana ya. Siap Mbak. Nama saya Indah Devianti, tapi biasa dipanggil Devi. Saat ini saya bekerja di WHO Indonesia, World Health Organization Indonesia. Lokasi kantornya di Jakarta. Saya adalah angkatan 99, alumni angkatan 99, jurusan K3. Apalagi nih kira-kira yang butuh informasi apa lagi? Mungkin dari Mbak Indah bisa menjelaskan gitu Mbak riwayat pendidikannya Mbak. Oke. Jadi saya setelah lulus dari Undip ya di tahun 2003 saya bekerja dulu. Kemudian setelah itu di tahun sekitar 2006 saya berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa untuk lanjut lagi mengambil business administration. Nah, ini agak beda dikit nih dari public health ya, nggak berbau-bau health. Jadi business administration, saya mendapat beasiswa dari perusahaan saya di Royal Melbourne Institute of Technology di Melbourne. Kemudian di tahun 2010 di tahun 2012 saya melanjutkan S2 di University of Melbourne untuk Master of Public Health. Begitu Mas Feb. Cukup menarik ya Mbak ya. Apakah ilmu public health yang dikombinasi dengan ilmu bisnis yang dipelajari Mbak Devi membantu Mbak Devi dalam menjalankan profesi Mbak Devi? Sangat kepake banget karena kalau kita ngomongin public health itu ada unsur-unsur managingnya. Nah, di sini di business administration ini saya juga banyak mengambil ilmu yang saya terapkan di public health gitu, bagaimana memanage program, bagaimana mengatur kegiatan ya, bagaimana mengadvokasi. Nah, ini belajar juga dari pengalaman situ. Jadi masih sangat relevan gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini ngomongin WHO nih Mbak, WHO Indonesia nih khususnya. Mungkin bisa diceritakan Mbak, kerjanya itu kayak ngapain gitu Mbak? Oke. Monggo. Jadi WHO Indonesia seperti yang mungkin adik-adik tahu ya, WHO itu bagian dari badan dunia ya, jadi bagian dari United Nation, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa ya, yang bergerak di bidang kesehatan. Ya, kita
seperti mandat yang diberikan itu memberikan lesson learn, memberikan panduan teknis kepada negara-negara dalam hal public health atau kesehatan. Nah, saya bekerja di WHO sebagai National Professional Officer for Environmental Health and Climate Change. Jadi di bagian kesling dan perubahan iklim. Nah, seperti judul posisinya, saya bekerja di WHO itu bekerja sama dengan kementerian-kementerian terkait ya, tidak harus Kementerian Kesehatan ya. Jadi ada Bappenas, kemudian Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup ya dan Kehutanan untuk apa? Untuk membantu Indonesia dalam pencapaian health for all. Jadi kesehatan untuk semua. Dalam hal ini di bidang peningkatan kesehatan lingkungan dan perubahan iklim. Jadi kalau ditanya sebenarnya di WHO itu ngapain aja sih kerjanya gitu ya. Jadi kita membuat pedoman ya, kemudian mentraining teman-teman di dinas, teman-teman di tingkat pusat, kemudian juga membuat suatu advocacy atau policy brief, membuat kajian ya, mendukung teman-teman di universitas membuat kajian ya, sehingga ada fakta-fakta nih. Setelah membuat kajian ada fakta-fakta bahwa ternyata mungkin ya persentase air yang aman dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia itu baru sekian gitu. Jadi padahal target dunia di SDG ya, Sustainable Development Goal, itu kita harus memastikan bahwa orang-orang di Indonesia, orang-orang di dunia ini mendapatkan air yang aman gitu, nggak perlu dimasak lagi, air dari tap langsung diminum seperti itu misalnya ya. Nah ini bagaimana kita untuk mencapai ke situ? Nah itu perlu ada legal approach, ada pendekatan yang berbasis kebijakan. Kemudian ada perbaikan infrastruktur, ada perbaikan manajemen dan peningkatan kapasitas. Nah ini yang kita dukung gitu. Seperti itu sih singkatnya. Masih ribet nggak? Atau bahasanya masih terlalu mengawang-awang ya? Cukup dimengerti Mbak Devi. Berarti yang saya tangkap ini, yang paling saya garis bawah ini ya Mbak, berarti Mbak Devi ini kerjanya penggabungan ya, banyak ilmu pastinya, penggabungan banyak ilmu, dan yang saya garis bawah itu Mbak Indah menerapkan ilmu kesling dengan K3 ya Mbak ya? Betul, K3, betul. Jadi di WHO itu kesehatan lingkungan itu tidak berdiri sendiri, tetapi kesehatan lingkungan itu juga termasuk lingkungan kerja gitu. Jadi di bawah satu departemen. Kalau di regional kami atau di pusat, di HQ ya, kita headquarter ya di Geneva, itu terbagi-bagi kan, di dalam WHO itu ada departemennya masing-masing, dan ada satu departemen namanya Social Determinant of Health dan Healthier Population. Di situ K3 dan KL tuh bergabung seperti itu. Jadi saya juga bekerja untuk occupational health di sini. Oke, jadi sebenarnya ada rasa penasaran gitu Mbak dari saya. Kita selama ini kan kalau lulus K3 itu mikirnya bakal kerja di pertambangan, di migas, atau kalau enggak di konstruksi gitu. Gimana ceritanya kok Mbak Devi ini bisa sampai kerjanya di WHO gitu? Mungkin boleh Mbak diceritakan, monggo. Ya, jadi gini, sama ya seperti adik-adik, seperti teman-teman, pada saat lulus, malah sebelum lulus ya, berpikir ini K3 mau kemana gitu kan. Pertambangan, konstruksi itu udah paling the best option ya kan. Jadi udah mulai ngelist tuh ya, vacancy notice dari perusahaan-perusahaan pertambangan atau K3. Nah, jadi dulu mimpi bekerja di satu badan PBB itu mimpi yang ibaratnya
ultimate goal gitu. Wah, itu terlalu tinggi banget bagi seorang lulusan K3 untuk bekerja di sana. Tapi it's still in my top list gitu. Jadi tetap menjadi salah satu top list saya gitu. Karena sebenarnya policy global itu didriven oleh PBB gitu. Jadi misalnya ada K3 di pertambangan dan lain-lain. Nah, itu yang membuat rekomendasi rekomendasi global itu kebanyakan dari ujung-ujungnya ya, pangkal-pangkalnya itu adalah rekomendasi lewat kesepakatan negara lewat PBB, misalnya dari ILO dan lain-lain gitu. Jadi bekerja di PBB memang menjadi tujuan atau mimpi awal saya. Nah, setelah lulus agak bingung kan kerja di mana nih, jadi semuanya kayak nembak semua deh pokoknya ya, di pertambangan di mana. Nah, saya juga punya kesempatan beberapa kali wawancara di Chevron ya, kemudian ada di beberapa oil and gas company, tapi memang belum rezeki saya di sana gitu ya, jadi hanya lulus di beberapa tahap gitu. Akhirnya waktu itu dapatlah pekerjaan yang menurut saya tidak sama sekali tidak relate dengan K3 gitu, yaitu bekerja sebagai assistant teacher di sebuah preschool internasional. Coba bayangin kan, itu benar-benar not in my list gitu kan. Tapi karena itu preschool internasional, jadi saya menimba ilmu saya, mempraktekkan bahasa Inggris saya. Dan ternyata ilmu public health itu sangat fluid gitu ya, bisa K3 public health itu sangat fluid yang bisa kita aplikasikan di mana saja gitu. Jadi pada saat kerja sebagai teacher assistant pun saya ditunjuk sebagai staff K3 untuk waktu itu Australian International School. Jadi saya bekerja di situ sebagai staff kesehatan, staff K3 untuk memastikan lingkungan di sekolah kita tuh aman, karena kan memang kalau di sekolah internasional kan sangat memperhatikan dari segi kesehatan, keselamatan kerja, kemudian lingkungan kerja pegawai-pegawainya di sana. Jadi dimanapun kita bisa berkontribusi. Setelah itu bekerja waktu itu adalah turning point-nya. Kayaknya sudah move on nih. Kayaknya saya sudah membangun koneksi, sudah mengaplikasikan dengan skala kecil ya. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk mulai lagi move on ya. Jadi setelah 2 tahun bekerja di sana, bekerja akhirnya di sebuah hotel internasional sebagai Firelife Health and Safety manager gitu. Jadi tugasnya itu hotel bintang 5 ya. Kalau teman-teman lihat Bundaran HI, nah itu salah satu hotelnya ada di sana itu ya. Jadi sangat profan hotel sekali ya, sangat terkenal ya. Nah, itu tugasnya adalah kita memastikan semua ya, fire life safety equipment, kemudian prosedurnya berjalan, terimplementasikan, kemudian staff-staffnya juga kita sangat rutin untuk conduct safety brief dan lain-lain, dan berhubungan juga dengan compliance terhadap klien-klien kita, misalnya klien-klien yang dari pertambangan. Jika ingin bekerja sama dengan hotel itu, nah itu harus punya hotel itu harus punya health and safety program yang bagus, dan saya berkesempatan untuk membangun situ. Setelah itu, setelah beberapa tahun, akhirnya pindah lagi menjadi food safety consultant. Nah, jadi karena saya berhubungan dengan hotel dan salah satu keselamatan kerjanya adalah memastikan bahwa apa yang kita jual, which is food ya, it's safe. Jadi saya punya ilmu baru ya, yang walaupun saya asalnya bukan K3 ya pada awalnya, asalnya bukan nutrition ya, kemudian karena along the time saya belajar food safety, akhirnya saya pada saat keluar dari situ saya menjadi food safety manager di sebuah perusahaan konsultan internasional gitu. Nah, setelah itu pas ada timing waktu itu ada tsunami
tsunami ya, kemudian banyak sekali ada tsunami, kemudian ada avian influenza ya, outbreak ya. Kemudian banyak sekali lowongan-lowongan yang membutuhkan tenaga spesialis di food safety, kemudian di occupational health, kemudian juga di Kesling, dan akhirnya saya bisa masuk ke WHO. Setelah dari WHO agak-agak pengen mencoba yang lain, saya pindah ke UNICEF gitu ya. Di UNICEF untuk evidence-based planning consultant. Setelah itu kembali lagi ke WHO untuk posisi ini, yaitu occupational health. Saya startnya juga occupational health and environmental health. Seperti itulah singkatnya perjalanan karir sampai dengan sekarang, Mas Feb. Semoga tidak membosankan ya. Intinya adalah dimanapun berada, ilmu K3 ya, ilmu public health itu bisa dijual atau bisa diimplementasikan seperti itu. Jadi be confidence gitu ya. Mantap sekali Mbak. Saya mendengarkannya ini sangat penuh antusias gitu Mbak, kayak wah keren juga ya. Selama ini ternyata nggak ngantuk ya, nggak ngantuk. Gitu. Nggak ngantuk ya sama sekali. Aman nggak kalau Anda nggak ada? Iya, alhamdulillah. Ya, ini pastinya teman-teman yang mendengarkan ini pastinya juga ini dapat insight baru gitu Mbak, kayak ternyata nggak cuma di sini ternyata ada juga bisa kerja juga di sekolahan. Itu bener-bener tadi aku sekolahan kayak gitu ya, beneran. Betul, di sekolahan. Nah itu kan, terus di hotel gitu kan, pasti ada pertanyaan kayak gitu. Jadi sebenarnya K3 itu luas gitu loh. Ada di luar kementerian ya, kementerian, dinas, PNS itu memang kita sudah tahu ya, banyak teman-teman kita berkarir di sana gitu. Tetapi outside there itu nggak cuman oil and gas company, nggak construction and engineering industri gitu. Jadi banyak sekali lapangan-lapangan kerja yang saat ini membutuhkan para lulusan K3. Seperti itu. Oke, tuh teman-teman. Kita jadi dapat ilmu baru kan, kalau K3 itu nggak cuma ada di sektor yang selama ini kita kenal, kayak konstruksi, pertambangan, migas, nggak cuma kayak gitu. Ada tuh sekolahan, hotel, bahkan sampai organisasi tingkat dunia juga butuh tuh K3. Tuh. Betul. Ya, jadi untuk di ini aja kerja saya salah satunya adalah untuk kita lagi bekerja nih, lagi ada project ya, program untuk bagaimana melindungi tenaga kerja kesehatan ya, nakes ya, dari COVID-19. Nah, ini perlu pendekatan K3, perlu sebuah struktur yang harus dibenahi gitu loh. Jadi setiap institusi, setiap perkantoran, setiap rumah sakit itu harus punya tenaga K3-nya, staf K3-nya itu yang mau di-endorse gitu. Karena apa? Tenaga K3 ini bisa menjadi corong ya, ibaratnya corong health promotion ya, segala macam bisa masuk lewat situ gitu. Jadi saya rasa sih nggak perlu khawatir ya teman-teman, adik-adik kalau lulus dari sini ya, be confidence, kemudian juga networking ya, jejaring itu penting. Makanya berbaik-baiklah dengan teman-teman, dengan kakak-kakak senior ya, dengan guru-guru ya, dengan dosen ya, karena they're the people who will connect your dots gitu. Jadi dia akan mengkoneksi, saya ini ada lowongan di sini nih, ini ada lowongan di sini gitu. Seperti itulah jejaring berfungsi. Gitu Mas Feb. Oke, siap. Jadi kalau yang bisa saya simpulkan itu pekerjaan di dunia K3 itu sangat luas. Tidak hanya terbatas di sektor yang selama ini kita kenal seperti konstruksi, migas, dan pertambangan. Bahkan seperti sekolahan dan perhotelan pun ada K3 di dalamnya. Seperti itu. Dan selanjutnya juga bangunlah koneksi gitu. Bener ya Mbak ya? Kalau kata Mbak Indah, networking itu sangat penting karena itu akan sangat membantu kita terutama di dunia kerja nanti gitu. Jadi bangunlah hubungan yang baik antara kita sebagai junior dengan kakak tingkat, dengan dosen maupun dengan alumni. Dan ya, tidak cuma membangun ya, tidak hanya membangun, kita juga harus menjaganya gitu. Seperti itu.
dari Mbak Devi, apakah masih ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang mungkin saat ini masih duduk di bangku kuliah gitu, Mbak? Monggo. Saya agak ke internasionalan ya, soalnya ini saya ngomongnya pakai bahasa Inggris. You never know what you can achieve until you try. Jadi seringkali seperti ini. Wah, ini diperlukan gimana ya Bu misalnya ya, atau Mbak, ini lowongannya diperlukan 5 tahun 5 tahun pengalaman. Padahal saya kan belum pernah kerja gitu. Jadi jangan membuat itu menghentikan kamu. Nah, tadi seperti Mas Febri bilang bagus itu. Jadi you never know what you can achieve until you try. Coba aja, nggak ada salahnya kan, seperti itu. Itu aja sih pesan terakhir mungkin ya Mas ya. Terakhir tapi bukan yang terakhir kali ya. Insya Allah kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Seperti itu Mas Feb, makasih banyak ya. Oke, terima kasih kembali Mbak Devi. Jadi seperti itu teman-teman, cerita dari seorang Mbak Devi yang merupakan alumni Osforum yang pertama, dan beliau juga bekerja di WHO Indonesia. Semoga pengalaman yang dibagikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Febri undur diri, sampai bertemu di lain kesempatan. Jaga selalu kesehatan, and see you next time.